Kadangkala imanku goyah, namun Tuhan mengerti apa yang ku alami. Dia berjanji pulihkan aku. Beriku hikmat untuk mengerti rencanamu di hidupku. Agar ku menang menghadapi persoalan yang ku alami. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah di kolom dengan membawa hati kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan berkenan bagi ibadah kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita beribadah kepadanya dan mengundang saudara-saudara berdiri. Allah pencipta dan sang empunya gereja yang memperkenankan kita semua boleh menyatu di rumah kita masing-masing, mensyukuri segala anugerahnya dan berkatnya. Kita melakukan bersama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Marilah kita tunduk sejenak. Ibadah kolom Jemaat Gemim Immanuel Bahu saat ini jadilah hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Kita sambut dengan melakukan dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia
serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat Tuhan diundang duduk. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, inilah kami umat-Mu yang Kau kuduskan oleh kasih karunia, yang dalam perjalanan hidup kami seringkali kami melupakannya karena hikmat kami terbatas, tantangan kami berat, tuntutan dunia yang luar biasa, sehingga kami lupa bahwa kami dikuduskan oleh-Mu agar kami hidup kudus, sehingga nyata karya-Mu dalam dunia ini lewat diri kami. Kalau kiranya kami hidup tidak berhikmat dan hidup seperti orang bodoh, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menghampiri hadirat-Mu saat ini. Berkenan kiranya atas doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sejauh timur dari barat. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Marilah kita menghayati arti dan makna persekutuan bersama Kristus. Marilah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang memperkenankan kita beribadah di saat ini. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya.
Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa. Bapa, kami senantiasa mengharapkan bantuan-Mu dalam hidup kami, karena kami punya semangat untuk mau mengikuti-Mu dan ingin maju dalam hidup. Tapi terkadang tubuh kami lemah. Karena itu Bapa, tolonglah kami agar kami memiliki tubuh yang kuat, semangat yang kuat, ditambah dengan hati kami yang kuat, sehingga kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan dalam hidup kami, untuk menyaksikan karya-Mu dan kasih-Mu bagi dunia dan lingkungan di mana kami berada. Berkenan atas permohonan ini kami bawa kepadamu Tuhan Yesus, sumber firman dan firman yang hidup. Amin. Jamaat Tuhan, mari kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah, pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, Pengkhotbah pasal 10 di ayat yang keempat hingga yang ke-11. Satu alinea kita baca bagian ini. Bab ini ada 4 alinea di pasal 10. Kita akan membaca alinea yang kedua, yaitu ayat 4 hingga ayat yang ke-11. Jika saya baca begini: jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya.
Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Itulah pembacaan kita. Yang sungguh-sungguh berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, yang memeliharanya, dan yang melakukannya dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan melakukan bersama siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, ini kitab pengkhotbah. Dan kitab pengkhotbah ini adalah kitab hikmat. Dan kitab hikmat ini, kitab pengkhotbah ini tergolong dalam kitab hikmat yang antara lain kitab hikmatnya yaitu kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal. Itu kitab-kitab hikmat dalam kumpulan kitab hikmat orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah karena itu ini bagian pengkhotbah ini mengajarkan tentang hikmat. Karena dia mengajarkan tentang hikmat, maka dia akan membedakan mana orang berhikmat dan mana orang bodoh. Kita sudah membaca bagian ini dan kita membacanya ada disebut orang bodoh dan ada yang disebut dalam ayat 10 bagian akhir hikmat. Orang harus memperbesar, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat itu. Karena itu ada 5 hal yang hendak disampaikan pada kita agar kita betul-betul menjadi berhikmat. Pertama, orang harus belajar memampukan diri untuk menghadapi perkara, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Rupa sekarang ini kita menghadapi tantangan COVID. Harus belajar menghadapi. Tidak boleh melarikan diri. Bab melarikan diri bukan jawaban. Kemana kita pergi, COVID ada di situ di dunia ini. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Sekarang kan banyak protokol yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi COVID. Kalau melawan COVID-nya tidak cocok. Mana COVID orang boleh lawan? COVID kok sama dengan setan, sama dengan songkoknya ada palia. Mana ada orang bisa melawan COVID? Nah, bagaimana bisa menghadapi COVID? Itu paling penting. Ada banyak, tidak perlu lagi jelaskan kesempatan ini, bikin panjang nih khotbah. Nah, karena itu saudara-saudaraku, ikuti juga apa yang ada untuk bisa melawan COVID. Nah, itu orang berhikmat. Kalau yang tidak ikuti itu disebut tidak berhikmat, karena itu disebut orang bodoh, bunuh diri. Di samping dia bunuh DP diri, dia bunuh DP keluarga. Karena kalau dia pulang DP keluarga, dia akan menjangkiti keluarga. Itu contoh hidup sekarang ini. Begitu. Jangan melarikan diri.
Itu hal COVID, belum hal-hal rumah tangga. Jadi kalau umpamanya suami marah, istri marah, anak-anak marah, jangan sekali-sekali kita orang tua atau istri atau suami meninggalkan rumah. Atau anak-anak marah, orang tua meninggalkan rumah. Jangan. Tidak pernah dianjurkan oleh Tuhan untuk meninggalkan rumah, apalagi bagian yang kita baca ini. Tapi bagaimana kita belajar untuk menghadapinya? Ada banyak cara. Caranya adalah cara yang bijak. Jangan tempuh cara yang salah. Sama-sama angka peda. Seperti itu. Banyak tentu. Kalau dia sedang marah, jangan kita marah-marah. Kita tambah-tambah konfor, kasih panas. Jangan. Kita dengar dulu apa, kenapa dia marah. Apalagi sekarang kurang tinggal di rumah, ini boleh tak salah sadiki. Tak sontong sadiki tapi lebih besar. Karena kos tinggi. Apalagi sekarang pekerjaan sulit untuk didapat, pendapatan ini, dan bahkan ada yang mau ditutup-tutup lagi ini. Kalau kita mengikuti edaran pemerintah yang baru, akan lagi ditutup. Yang baru saja dibuka, ditutup karena meningkat. Seperti itu. Nah, jadi mari kita belajar menghadapinya. Jangan kecut dan tawar hati seperti yang disampaikan kepada Yosua. Bagian terakhir, bagian pertama dari kitab Yosua di pasal 1 ayat 9. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu. Jadi dengan kata lain, kesabaran DP alat yang harus kita pakai. Menghadapi sesuatu, kesabaran ada DP alat. Yang bukan peda DP alat, bukan kesabaran. Hal yang kedua yang disampaikan begini nih adalah mari kita belajar menempatkan diri dengan tepat di keadaan kita sekarang ini. Kalau kita membaca ayat 5 sampai 7 ini, kita akan mendapati, coba kita baca, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai keilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh. Umpamanya penguasa itu raja, DP menteri-menteri orang bodoh, DP perdana menteri orang bodoh, rusak tuh kerajaan. Atau trompe negeri ini, tuh DP menteri-menteri pembantunya presiden kita Pak Jokowi mendudukan orang-orang bodoh. Nah, hancur sampai negara. Gitu. Kalau kita mensejajarkan dengan kondisi kita sekarang ini untuk kita ya, mari kita menempatkan diri dengan tepat dalam kondisi ini. Jadi kita bijak-bijak. Kan sekarang susah pekerjaan, kita harus mampu, ada orang memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Seperti itu, mampu menempatkan diri. Kalau nyadak biasa latihan, belajar, dan nyana malu-malu mau tanya pak anak-anak karena dorang lebih cepat menggunakan ilmu dan teknologi yang berkembang seperti HP dan seterusnya, handphone. Mari kita manfaatkan. Atau dan berbagai hal. Kalau kita yang punya kebun, karena kita tidak bisa bisnis, kita pergi ke kebun, tanam pisang dan seterusnya, tanam ubi, tanam sayur, tanam tomat, tanam rica. Itu tempat-tempat yang aman karena hanya kita di situ dan keluarga kita. Nah, mari kita mampu menempatkan diri seperti itu, menghadapi kondisi seperti ini agar kita tidak membahayakan keluarga kita dan banyak orang. Itu yang disebut orang berhikmat. Itu yang disebut orang cakap, bukan orang bodoh. Ya, ada yang cuma tunggu-tunggu, siapa tahu dapat bantuan. Kalau bantuannya nak datang-datang, ya nak makan dong. Seperti itu. Hal yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua hal dalam hidup ini beresiko. Semua. Cuma ada orang baca ayat yang ke-7 ini. Semua hal bersiko. Nyanda ada yang nak bersiko.
Nah, kita baca juga ayat 8. Tidak ada yang tidak berisiko. Kita orang mau mencari berisiko kena COVID. Kita orang badiang-badiang di rumah mau mati, yang ada makanan. Kan? Begitu. Nah, bagaimana dang? Itu pertanyaan. Nah, orang berhikmat dia mampu, sekalipun jalannya sempit, sekalipun jalannya kecil, dia mampu melewati hal-hal yang kecil. Dia mampu menciptakan itu, menciptakan jalan bagi hidupnya. Ya, seperti itu. Kalau dia tukang, tapi dia juga bisa melaut, ya dia melaut karena dia cuma sendiri perahu. Dia boleh melaut. Sebab di laut ini ada banyak orang, cuma orang-orang yang mampu ke laut itu boleh. Seperti itu. Itu yang disebut orang berhikmat. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak berisiko. Tinggal di rumah berisiko. Risikonya apa? Di samping soalnya ada pendapatan, kedua makan-makannya terlalu banyak, dan kalau makan banyak itu berisiko. Namanya hidup ini tidak ada yang berisiko. Tidur lebih berisiko. Bisa meningkatkan kolesterol. Seperti itu dunia ini. Nah, karena itu, karena semuanya ini beresiko, ketika kita membaca ayat 8 ini, dia sebutkan ini, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Ayat 9, barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Semua berisiko. Nah, karena semua berisiko, orangnya tidak usah hidup. Nah, orang mesti harus hidup. Kan begitu. Karena itu, hal terpenting dalam hidup ini adalah belajar menerima risiko. Kan kebanyakan orang nih mau takut terima risiko. Dia mau suka jadi pengusaha, toh, mar dia takut rugi. Dia cuma suka untung. Seperti itu. Dia mau berubah dari bas karena pekerjaan tukang itu kurang sekarang, menjadi pelaut. Mar dia takut ombak. Bagaimana mau takut ombak? Kan kalau pelaut itu tetap berisiko. Mesti berhadapan dengan ombak, mesti basah-basah, mesti dingin, mesti kena hujan. Karenanya tanpa bersombar di laut. Jadi tidak ada yang tidak berisiko. Sudah disebutkan tadi bukan? Sedang tidur berisiko, sedang makan berisiko, duduk berisiko, dan seterusnya. Karena itu kita harus mampu belajar menerima risiko. Hal yang terpenting dalam hidup ini, bagaimana memperkecil resiko. Itu. Tapi kalau mau lari dari resiko, tidak ada. Orang menikah saja ada risiko. Anak menikah juga berisiko. Begitu. Tidak ada nak berisiko. Kalau menikah, tentu kos naik. Banyak kebutuhan, nak menikah juga berisiko. Seperti itu. Setelah tua, siapa mau urus? Seperti itu. Jadi semua berisiko. Bagaimana meminimalisir, itu paling penting, risiko. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, karena itu jangan takut risiko. Kalau orang manusia bisa meminimalisir, tapi tidak akan dapat membuat itu aman bagi hidup kita. Satu yang bisa melakukannya hanya Tuhan. Meminimalisir risiko. Gitu? Membelah batu. Kalau kita memang pekerjaan tukang belah batu, yang bikin jam batu tidak ada pendapatan. Kan seperti itu. Kalau kita pekerja tukang bikin lubang, yang gali lah. Kom? Seperti begitu. Semua berisiko. Yang penting apa yang kita lakukan tidak dalam rangka mencelakakan orang lain. Pasti Tuhan akan menghilangkan risikonya. Hal yang terakhir. Nah, ternyata ini cuma 4 hal. Orang berhikmat menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan hidup bukan cuma COVID, banyak hal. Termasuk kenyataan hidup di dunia politik, ekonomi, dan seterusnya. Keluarga, tetangga bertetangga, bermasyarakat. Orang berhikmat menghadapinya dengan cara seperti ini yang ditunjukkan seperti ini. Coba tolong baca.
Jika besi ayat 10 menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Karena kalau umpamanya peda kon tumpul, terpaksa mesti kuat kalau mau potong kayu. Seperti itu. Nah, orang berhikmat untuk bisa memperkecil, mengeluarkan tenaga banyak, maka peda itu mesti diasah. Seperti itu. Begitu orang berhikmat menghadapi sesuatu, ialah dengan cara mempersiapkannya dengan baik agar pekerjaan lancar dan efisien. Itu. Kita harus tahu kok semua ada risiko. Bagaimana bagi dang mau siapkan? Sama dengan orang mau iris rampa-rampa di dapur. Kalau pisau tumpul, jo iris tomat jokon tumpul tuh pisau, kan? Terpaksa orang mesti tekan kurtobat tuh tomat hancur rusak. Nyana terbentuk sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Nah, karena itu orang berhikmat sekali lagi dikatakan oleh si pengkhotbah ini adalah jika ia hendak melakukan sesuatu, maka dia harus mempersiapkannya sebelum melakukannya. Itu tuh berhikmat. Banyak orang pikir bohong, perlu bawa peda kote. Orang kalau perlu kote layar supaya kalau ada angin boleh pakai layar. Gitu. Kalau liah, perlu ada ember dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti itu. Sama dengan orang batukang, no? Begitu. Itulah yang hendak disampaikan bagian ini kepada kita agar kita boleh melalui dan menjalani hidup ini dengan baik. Satu-satunya pegangan kita adalah Yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang bersedia memberi persembahan syukur, mari kita bawa. Sementara kita beri, kita akan melakukan bersama NKB 197, besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari berdoa.
Bapa yang kudus, terima kasih banyak atas firman-Mu. Sebab ternyata untuk bisa melalui hidup ini dan menjalaninya dengan baik, harus menjadi orang berhikmat dan jangan menjadi orang bodoh. Sebab jika menjadi orang bodoh ternyata akan ditelan oleh kesukaran hidup. Dan itu kan kami tidak mau ditelan oleh kesukaran hidup. Kami rindu sekali agar kami ini boleh disebut umat-Mu, agar kami ini boleh disebut murid-Mu, agar kami ini boleh disebut hamba-Mu. Kami rindu Tuhan. Karena itu berkenan, tambahkanlah hikmat kami, agar dengan Engkau menambahkannya apa yang sudah ada, akan makin berhikmatlah kami menempatkan hidup kami, diri kami dalam hidup ini dengan tepat, dan memaknai hidup ini dengan baik. Tuhan, tambahkan juga pada kami menghadapi kenyataan ini dengan sabar. Tambahkan juga kepada kami menghadapi keadaan ini dengan semangat yang kuat, dengan fisik yang sehat dan psikis yang baik, yang sehat. Sebab jika kami memiliki tenaga tapi psikisnya tidak sehat, itu kan akan sulit kami menjalani hidup ini. Kami juga mohon, banyak hal yang kami tidak bisa jangkau, termasuk pendapatan kami yang makin hari makin menggerus apa yang sudah Kau berkati sebelumnya. Karena itu Tuhan, siapkanlah kami agar ketika COVID-19 sudah didapatkan obatnya dan didapatkan vaksinnya, dan ketika kami sudah kembali seperti sedia kala hidup berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami dapat meraih hal-hal yang hilang daripada kami. Kami juga merindukan yang kami tidak bisa jangkau, yaitu anak-anak kami, anak mantu, cucu-cucu kami, kalaupun cece kami yang tidak tinggal bersama kami, tidak berdekatan dengan kami. Tuhan tolong agar mereka juga berada di mana-mana dalam keadaan aman, terjaga, jauh daripada COVID-19. Dan kami juga yang tidak bisa kami jangkau memohon untuk pemerintah kami, untuk hamba-hamba-Mu, untuk para petugas medis, untuk orang-orang yang memberi diri menolong mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, ingatlah mereka. Karena pemerintah kami begitu giat untuk menyelamatkan kami rakyatnya, mulai dari Bapak Presiden dan para pembantunya, gubernur kami di sini di Sulawesi Utara, bahkan wali kota dan para bupati di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Juga bagi pemerintah-pemerintah daerah yang berada di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Kami juga mohon Tuhan, kirimkan pada kami bantuan, sekiranya masih ada bantuan, agar mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa mendapatkan bantuan untuk
makan dan minum, memperpanjang hidup di kondisi yang demikian. Dan kami juga mohon kirimkanlah bantuan untuk pembangunan rumahmu yang kudus, sebab sudah terhenti karena dana yang sudah sangat menipis. Tolonglah ya Tuhan, agar kiranya bantuan itu datang, baik dari kami jemaatmu ini, Immanuel Bahu, maupun datang dari mana-mana. Hanya dengan tanganmu yang kuat dan penuh kasih kami boleh mendapatkan bantuannya. Tuhan yang penuh kasih, kami juga mohon kiranya Tuhan berkati teman-teman kami media yang menyiarkan ibadat ini, dan yang mengiringi lagu. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati semua yang kami sayangi di mana-mana, yang sedang mengadakan perjalanan, baik pergi maupun pulang. Kami bawa harapan-harapan kami bawa persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Marilah kita menutup ibadat ini dengan berdiri. Kita akan lakukan bersama lagu penutup kita, NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidup, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Marilah kita tetap mempertahankan komitmen kita sebagai orang beriman dalam menghadapi COVID-19 dengan protokol yang ada. Tuhan yang penuh rahmat senantiasa menguatkan kita dan memberkati kita. Shalom.